Selamat datang di Short Ed, video yang akan membahas segala sesuatunya dengan singkat dan juga semoga bermanfaat bersama saya, Ragib Wilhaq. Selamat menonton. Pada tahun 2021 ini, setiap individu memiliki gadgetnya masing-masing, HP-nya masing-masing. Dan di antara orang-orang yang memiliki gadget itu memiliki kecanduan pada internet. Dan di antaranya lagi memiliki kecanduan terhadap game online. Sebut saja Mobile Legends. Ya, game yang populer dari tahun 2015 hingga sekarang ini masih menempati urutan teratas ya dalam popularitas game online. Sebut saja PUBG Mobile dan Free Fire. Mereka juga dengan genre yang sama menempati urutan teratas ya untuk popularitas game online versi mobile. Di antara banyaknya game online yang marak, telah banyak juga riset yang membuktikan bahwa kecanduan game online memiliki banyak dampak negatif. Salah satunya adalah kerusakan mata, gangguan syaraf, dan lain-lain. Namun di satu sisi, game online saat ini merupakan alat atau tools untuk sosialisasi. Salah satunya adalah ketika kita berkumpul dan nongkrong bersama, kita mengeluarkan HP dan seketika kita tiba-tiba main bareng. Ya, kita sebut dengan mabar. Nah, inilah dilema masyarakat sekarang, yaitu game online merupakan alat untuk sosialisasi. Adiksi merupakan suatu sifat atau kecenderungan seseorang dalam kecanduan terhadap suatu substansi, zat, atau macam lainnya. Ya. Salah satunya adalah kecanduan internet, di mana di DSM-4 bahwa dijelaskan bahwa kecanduan internet adalah seseorang yang tidak bisa lepas dari internet, yang pada saat itu masih berfokus pada sosial media. Pada DSM-5 setelah direvisi dari subadiksi kecanduan internet dikatakan bahwa ada term atau istilah yaitu kecanduan game online. Ya. Menurut Lemons pada tahun 2009, ada 7 faktor individu dikatakan kecanduan game online. Ada salience, withdrawal symptoms, tolerance, conflict, relapse, problems, dan euphoria. Ya, tidak perlu. Oke, kita bahas dulu dari pertama salience. Salience dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah arti penting, di mana seseorang tidak akan bisa melupakan game kesukaannya. Bisa kita analogikan ketika kita sedang nongkrong, hangout, atau lagi ngobrol sama teman-teman, kita tiba-tiba menceletuk pada game tertentu, ada hero baru keluar, atau ada event baru. Nah, itu merupakan topik-topik diskusi itu merupakan bukti bahwa Anda sedang berada di posisi salience atau menganggap suatu game online itu menjadi arti penting dalam kehidupan Anda. Bahkan Anda tidak bisa melupakannya. Yang kedua adalah euforia, di mana game online ini dapat memanipulasi stres kita menjadi motivasi untuk bermain game online. Salah satunya adalah ketika kita ujian. Ketika kita menghadapi ujian, banyak stresor yang masuk. Kita akan belajar, nggak masuk pelajarannya, dan akhirnya kita melampiaskannya ke game online. Ya, salah satunya seperti itu. Yang kedua adalah ketika kita stres kerja, pulang kerja terus main game. Nah, itu merubah emosi-emosi negatif menjadi motivasi terhadap game online tersebut. Nah, itulah euforia. Yang ketiga ada withdrawal symptoms, yang artinya ketidakbisaan individu melepaskan dari game tersebut. Ya, ketika kita baru 1 jam setelah lepas dari game tersebut, tiba-tiba pengen main lagi. Itulah withdrawal symptoms. Memang sulit untuk lepas dari game online, tapi bukan berarti tidak bisa. Yang keempat ada konflik. Kita sebut konflik karena dia sudah tidak bisa membedakan antara kehidupan game online-nya dengan lingkungan sosialnya. Artinya dia memiliki konflik terhadap interpersonalnya. Seperti itu. Selanjutnya ada relapse. Ya, relapse ini kita bisa artikan dengan kecanduan atau ketagihan. Ya. Kenapa relapse? Karena salah satu bukti bahwa individu itu ada kecenderungan kecanduan adalah dengan
dia ketagihan akan sesuatu, misalkan baru main 1 menit, 2 menit, 3 menit, wah ketagihan, ternyata berjam-jam. Akhirnya dari situlah muncul keinginan untuk bermain game terus. Dan yang terakhir ada tolerance ya. Tolerance ini toleransi. Kenapa bisa dibilang toleransi? Ya, kalian sadar nggak ketika kalian main game online terus ingin berikrar kepada diri sendiri bahwa gue cuma main 1 jam, ternyata sampai subuh. Nah, itu tolerance. Udahlah, nggak apa-apa, sejam lagi, nanggung segame lagi. Itu yang disebut tolerance. Memang dari ketujuh faktor inilah yang membuat kita bertanya-tanya, ada ya orang kecanduan adiksi game online? Ya, banyak. Dan itulah 7 buktinya. Lalu selanjutnya, hal apa yang kita bisa lakukan agar mengontrol dari adiksi game online ini? Sulit rasanya memisahkan antara kata adiksi dengan self control, karena memang itulah salah satu-satunya cara untuk mengontrol diri kita agar kita tidak kecanduan game online. Ya, kontrol diri yang baik. Oke, dalam kontrol diri yang baik itu ada tiga dimensi menurut Averil. Ada 3 dimensi dari self control, yaitu behavioral control, decisional control, dan cognitive control. Kontrol decisional artinya mengontrol keputusan, kontrol behavior artinya kontrol perilaku, kontrol kognitif yaitu kontrol pemikiran. Self control ini didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengontrol dirinya, mengolah informasi yang seharusnya dilakukan dan membuang informasi yang tidak diperlukan. Kemudian dia bisa berperilaku dengan sesuai nilai norma yang berlaku di masyarakat, seperti itu. Memang sulit kita bertindak di bawah kontrol orang lain. Namun hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Perlu diingat bahwa kita adalah makhluk sosial, yang artinya kita juga punya lingkungan untuk kita dapat berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh sebab itu, mari kita kontrol diri masing-masing. Boleh saja kita main game online, tapi jangan lupa kita juga memiliki lingkungan sosial untuk berinteraksi. Karena pada dasarnya kita saling membutuhkan. Kecanduan game online merupakan subadiksi dari kecanduan internet. Pada DSM-4 sudah dijelaskan bahwa dulu belum ada term adiksi terhadap game online. Namun popularitas game online yang makin hari makin jadi, akhirnya di DSM-5 ada term atau istilah kecanduan game online. Sudah banyak penelitian sudah banyak riset yang mengatakan bahwa kecanduan game online memiliki pengaruh negatif yang juga banyak, salah satunya kerusakan mata dan gangguan syaraf. Namun di lain sisi, game online pada tahun 2021 ini sudah merupakan alat atau tools untuk kita bersosialisasi juga terhadap sesama teman sejawat. Namun kita perlu mengingat bahwa kita juga sebagai manusia punya kewajiban. Salah satunya adalah kewajiban mencari nafkah, kewajiban untuk merawat diri sendiri, dan juga kewajiban untuk bersosialisasi. Oleh sebab itu perlu kita untuk mengontrol diri kita masing-masing agar kita tidak terlena dalam game online seperti itu. Oke, mungkin segmen short ad kali ini cukup sampai di sini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.